Nanti pertama kali pada hari kiamat ada orang yang disidang oleh Allah, di antaranya seorang qari yang suaranya indah, kemudian ditanya, untuk apa ilmu Quran yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, saya hidupkan dengan membaca Quran siang dan malam. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu hanya ingin disebut seorang yang indah suara kamu. Kenapa? Bab sholat kita masih main-main. Itu loh. Jadi kalau makan kita ibadah, jadikanlah ibadah tersebut seakan-akan hanya hari inilah Allah berikan kesempatan saya ibadah. Mungkin entar enggak, besok apa lagi. Ya, kata Imam Syauqi, kam min sahihin mata bila illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa diawali dengan sakit. Sehat, mati, enggak sakit lagi. Berapa banyak orang yang sakit hidupnya lama. Kita yang pilih yang mana itu? Yang mana kita pilih? Apa mati mendadak? Apa sakit dulu? Ada yang mau jawab? Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi wa ilahi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Rawahu Ibnu Asakir. Allah alam bisawab. Sini ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada garis besarnya kita hidup ini harus optimis, jangan pesimis. Kata Rasulullah, i'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Berbuatlah kalian, beramallah kalian untuk kepentingan dunia seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Ini maksud hadis ini, kita itu hidup bebas tanpa batas selagi tidak melanggar ya syar'i, selagi tidak melanggar norma-norma agama. Silakan apapun yang kita lakukan, silakan. Jadi Islam itu adalah agama yang universal, bebas, silakan apa aja, tapi kita dibatasi dengan hukum syar'i, itu aja. Apa itu hukum syar'i? Ya, hukum yang mengatur dalam kehidupan kita, ahkamus syar'iyah. Itu yang pernah saya singgung, ada 5 tuh. Pertama wajib, kemudian haram, kemudian yang ketiga sunnah, yang keempat makruh, kelima mubah. Selagi tidak melanggar norma ini, kita bebas hidup. Jadi Islam itu nggak membatasi. Makanya saudara sekalian, Allah ini mengatur kehidupan kita supaya kita menjadi orang yang bahagia, selamat, tenang, ya kan begitu. Jadi bukan berarti dengan adanya aturan agama itu membuat kita ini tidak bisa bergerak. Silakan bergerak. Ini kata Nabi, silakan berbuat apapun kamu, silakan. Seakan-akan kita akan hidup kekal dan abadi di dunia ini. Bersaing silakan, selama persaingan tidak melanggar norma agama. Oh, hidup ini penuh persaingan, saudara. Ya, hidup kalau nggak bersaing susah. Ini kata Imam Syafi'i, ya, al-hayatu jihad. Jadi hidup ini adalah sebuah perjuangan, tapi yang disertakan dengan keyakinan, berjuang serta yakin. Ada orang berjuang tapi nggak yakin, percuma. Ada orang yakin tapi nggak berjuang, sia-sia. Dua-duanya harus sejalan. Innamal hayatu aqidatun wa jihad. Hidup ini harus disertakan dengan keyakinan dan berjuang. Kita ibadah kalau nggak yakin sia-sia. Gitu loh, ya. Jadi kehidupan dunia ini adalah sebagai apa? Sebagai tempat kita bertanam. Mau nanam apa kita di dunia ini? Kata Rasulullah SAW, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah sebuah lahan untuk negeri akhirat. Jadi lahan yang sudah disiapkan oleh Allah, kita disilahkan untuk menanam. Apa yang kamu tanam? Silakan. Tadi, selagi tidak melanggar hukum syar'i. Sehingga Rasulullah SAW pernah kedatangan malaikat Jibril, ya,
Ya, malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun." Ya Muhammad, kata malaikat Jibril, hiduplah semaumu, tapi ingat, kehidupanmu itu akan diakhiri dengan sebuah kematian. Jadi kalau sudah berbicara kematian, perlu ada yang dipertanggungjawabkan. Itu yang kita ngeri, saudara. Ya silakan kamu berbuat apa aja. Ismasyita, fa innaka mayyitun. Semua ini kita hidup akan diakhiri dengan sebuah kematian. Kita sudah masing-masing nih, sudah punya tiket kematian. Hanya saatnya yang kita nggak tahu. Nggak ada masing-masing. Ini kan kematian, saudara, kematian kan misteri. Yang kita nggak bisa hitung dengan matematik atau dengan huruf abjad. Kalau bisa mah enak. Mungkin yang ada awalnya Z, rumahnya apa namanya, ya belakangan Z. Tapi nggak begitu. Kematian. Kemarin teman saya umurnya belum berapa udah meninggal dunia. Orang tuanya masih segar. Itu loh, ya. Al-mautu ya'ti baghtatan. Kematian itu datang secara tiba-tiba, nggak ada rencana dan tidak bisa direncanakan. Kalau orang-orang yang solihin, yang mereka itu sudah bisa melihat alam gaib, mungkin bisa diberikan isyarat sama Allah. Kalau kita dan jangan merasa bangga dengan sebuah kesehatan. Sehat nggak menjamin nggak mati. Ya, kata Imam Syauqi, kam min sahihin mata bila illah. Berapa banyak orang yang sehat mati tanpa diawali dengan sakit. Sehat mati nggak sakit lagi. Berapa banyak orang yang sakit hidupnya lama. Kita yang pilih yang mana itu? Yang mana kita pilih? Apa mati mendadak? Apa sakit dulu? Ada yang mau jawab. Dua-duanya ogah kita. Ya, emang kematian ini saudara nggak ada yang mau ditawarin, nggak ada yang mau. Ente mau nggak mati nggak mau, nggak ada yang mau. Ya, semua orang itu nggak suka dengan kematian. Tapi buat orang-orang yang beriman, ketika ditunjukkan kenikmatan surga, baru dia ridho dan ikhlas. Oke, orang-orang dulu di zaman Rasulullah SAW yang mereka itu turun di medan perang, dia berebut, dia ingin menjadi orang yang mati syahid. Kenapa? Bab kematian, semua manusia akan mati. Nah, orang yang mati syahid di medan perang, ya, mereka betul-betul akan dijamin masuk surga. Oh, jadi berebut kematian. Satu. Kemudian yang kedua, kata malaikat Jibril, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqun. Fa innaka mufariqun. Fa innaka mufariqun. Cintai aja apa yang kamu cintai, suatu saat akan berpisah dengan apa yang kamu cintai. Orang cinta sama barang pasti berpisah. Kalau dia nggak ninggalin kita, pasti kita ninggalin dia. Ada orang cinta banget sama mobil, ya. Umpama kalau nggak mobil habis duluan, kita yang mati duluan. Ada orang cinta banget sama bini. Kalau nggak kita mati duluan, bini mati duluan. Walhasil nggak ada yang kekal abadi. Gitu. Tapi kenikmatan dunia dan kehidupan dunia ini terbatas. Ya, sehingga jangan lupa di saat kita meraih dan mengejar kehidupan dunia ini, jangan lupa nanti kenikmatan akhirat. Wah Habib, cinta nggak? Apa yang anak boleh kita cintai, ya, adik kita cintai, yang punya cucu cintai. Tapi jangan berlebihan, jangan sampai kecintaan tersebut mengurangi nilai kecintaan kepada Allah. Makanya ketika Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan pangkat Khalilullah, itu malaikat pada heran. Ya Allah, apa yang menyebabkan Ibrahim itu mendapatkan predikat atau pangkat Khalilullah? Bukankah dia orang yang sibuk? Saudara biar tahu tuh Ibrahim ini yang seorang peternak yang sukses. Piaraan hayawannya banyak. Tapi Nabi Ibrahim itu tidak pernah tergoda dengan melimpah ruahnya harta.
Kita ini saudara kadang lagi susah, kita nggak tergoda waktu ibadah, tapi waktu senang kadang kita tergoda. Contoh aja dah, kemarin kita belum punya mobil nih, konsentrasi ibadah enak, itu. Pas punya mobil ya mulai itu, mikir inilah, mikir ini kan gitu. Itu memang begitu dunia itu. Dunia itu memang ya selalu sibuk dengan apa yang kita cintai. Nabi Muhammad pernah doa nih, Nabi Muhammad orang yang tidak pernah melaknat. Ya. Doanya Nabi Muhammad, Allahumma man ahabbani farzuqhul affafa wal kaffaf wa man abghadani fa aksiril mala wal walada. Ini doanya Nabi ini. Ya, pada dasar Nabi itu nggak pernah melaknat, selalu mendoakan. Jangankan orang yang tidak bertentangan, contoh umpama ada orang kafir, ya, selama tidak mengganggu nggak apa-apa. Nabi pernah mendoakan orang Yahudi, pernah. Suatu ketika Nabi Muhammad itu minta diambil barang oleh sahabat kepada sahabat. Sahabat ini lambat ngambil barangnya, didahulukan oleh orang Yahudi. Akhirnya Nabi doain tuh, ya, jammalallahu lak, semoga engkau itu diberikan keindahan oleh Allah. Ini orang Yahudi tadi sampai mati dia punya giginya utuh, rambutnya pun gak putih, sehat gagak terus, berkah doanya Nabi. Nah, sehingga diambil kesimpulan oleh ulama fikih, boleh saja mendoakan orang di luar Islam selagi bukan mendoakan urusan agamanya. Kita punya teman, kan kita punya teman nih, umpama non muslim, doain aja, mudah-mudahan dia panjang umur, nggak apa-apa dari begitu. Buat mereka yang tidak beriman kepada Allah, panjang umur itu urusan duniawi ya. Urusan akhirat nggak boleh didoain. Mudah-mudahan engkau husnul khotimah, nggak boleh. Ya, itu urusan akhir. Setelah kemarin saya ada pertemuan, ya. Jadi ada orang ini non muslim, tapi cinta dengan Islam, cinta, tapi dia nggak beriman. Kan ada tuh orang yang akrab bergaul gitu kan. Satu ketika dia melihat orang Islam tuh rapi, meninggal dunia disolatin. Akhirnya pengen tuh, tolong dong sholatin keluarga saya pengen. Nah, untuk menjawab keakraban, persahabatan itu, akhirnya mau sholatin gitu. Tapi nyolatinnya si mayit itu di belakang imam. Ini jamaah nih, di belakang sana naruhnya gitu. Kalau orang Islam kan di depan. Ini dia nanya, Ustaz, kok beda kalau orang Islam mayit di depan, kok orang di luar Islam kan di belakang? Apa jawabnya? Kalau orang Islam udah tahu jalannya, dia belum cuma gue tuntun. Ya gue di depan, dia di belakang, gue udah tahu, tapi gue tuntun dia masuk gitu. Tujuan untuk apa? Supaya tidak mengecewakan sebuah persahabatan. Paham ya? Boleh juga tuh dia besok. Boleh. Kita ada cerita. Ya, orang punya anjing, pengen disolatin tuh anjingnya. Iya kan? Boleh. Kata Ustaz, bego lo masa anjing disolatin. Ini Ustaz gak bijak. Tapi ada Ustaz yang bijak. Ya, disuruh sholatin mau. Girang banget tuh yang punya anjing. Kebetulan dah kalau Ustaz mau. Dia ninggalin wasiat sama saya nih. Siapa yang nyolatin saya dapat duit 100 juta. Wow tuh Ustaz. Ya Ustaz pikirnya ngeres. Ya bagaimana supaya ini orang gak salah paham. Sholatin tuh anjing. Tadi gimana sih Ustaz kok nyolatin anjing? Lu tahu nggak itu anjing turun Ashabul Kahfi itu, makanya gue mau. Gara-gara 100 juta meset imannya. Nah, saudara, ini kembali wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufariqu. Cintai apa yang kau cintai, kau akan berpisah dengan apa yang kau cintai. Yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Ini yang dikatakan masuk pengajian ini,
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Berbuatlah terserah kamu, sekehendak kamu, terserah sekehendak kamu buat apanya. Ingat, setiap perbuatan yang kita lakukan akan dimintakan pertanggungjawab di hadapan Allah. Ini buat kita orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kita beramal-amal yang soleh, yang bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan amal soleh itu nanti akan membela kita. Tapi amal yang toleh lawannya soleh, toleh. Amal yang tidak baik akan menghujat kita. Jadi gitu saudara. Ilmu yang kita miliki, ada ilmu nanti yang membela kita di hadapan Allah, ada ilmu yang mendakwah. Maaf ya, ini bukan disindir sampir. Quran juga ada yang kita baca, Quran memberikan syafaat, ada Quran juga yang melaknat. Hati-hati ya. Makanya kan kita doa tuh, waj'alhu lana hujjatan la hujjatan alaina. Ya Allah, jadikanlah Quran yang saya baca ini pembela di hadapanmu ya Allah, jangan menjadikan Quran ini penghujat buat kami. Awas ya. Sehingga nanti pertama kali pada hari kiamat ada orang yang disidang oleh Allah, di antaranya seorang qari yang suaranya indah, kemudian ditanya, untuk apa ilmu Quran yang aku berikan kepadamu? Ya Allah, saya hidupkan dengan membaca Quran siang dan malam. Apa kata Allah? Bohong kamu. Kamu hanya ingin disebut seorang yang indah suara kamu. Nah, ini ya semua ya. Jadi ini untuk apa nih? Karena tasawuf. Maksudnya apa? Kita ini apapun yang kita lakukan ya supaya penuh dengan kehati-hatian. Sebab saudara, iblis itu gampang banget meleknya. Yang tadinya lillahi ta'ala bisa tergeser, bukan karena lillahi ta'ala. Paham ya? Itu tiga pesan malaikat Jibril. Nah, selanjutnya, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Berbuatlah kalian untuk ya kesenangan negeri akhirat seakan-akan kau akan mati besok. Satu contoh, kita sholat, jadikanlah kita sholat itu seperti sholat orang yang akan berpisah. Ini kita belum mampu masuk ke ranah sini. Kenapa? Bab sholat kita masih main-main. Itu loh. Jadi kalau makan kita ibadah, jadikanlah ibadah tersebut seakan-akan hanya hari inilah Allah berikan kesempatan saya ibadah. Mungkin entar enggak, besok apa lagi. Supaya apa? Supaya betul-betul kesempatan waktu yang diberikan oleh Allah itu kita gunakan dengan semaksimal mungkin, sebaik-baiknya mungkin. Gitu loh. Jadi kalau makan kita sholat hari ini bagaikan orang itu terakhir akan berpisah dengan kehidupan dunia ini, otomatis ya kita akan tambah khusyuk. Itu loh saudara, tambah baik ya Allah ya. Maka kan kita sering-sering diperintahkan tuh, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ayo hisablah dirimu sebelum kalian dihisab oleh Allah. Apa diantaranya? Ini semua buat kita, terutama saya. Ya Allah, sekarang umur saya sudah masuk sekian puluh tahun. Kira-kira banyakkan mana nih kebaikan sama kejelekan yang kita lakukan? Itu muhasabah namanya. Ya, introspeksi diri. Banyak orang nih saudara ya yang nggak ingat umur semakin tua, kalau kata orang Betawi kelakuannya nggak berubah. Ini yang kita ngeri ya saudara. Masalah pintu hidayah itu adalah haknya Allah, bukan haknya kita. Contoh lagi ya, Nabi tidak henti-hentinya mengajak ya anak familinya, saudara-saudaranya untuk beriman kepada Allah. Tapi pintu hidayah itu adalah miliknya Allah. Saya malam ini dari awal saya ngajar, saya sekedar ngajar, membagikan ilmu yang sedikit Allah titipkan kepada saya. Yuk sama-sama kita bagi. Tapi masalah topik hidayah bukan urusan saya, urusan Allah. Innaka latahdi man ahbabta, innaka latahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi may yasha. Kau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai, kecuali itu semua nanti
Allah. Makanya saudara bersyukur kalau malam ini, kalau kita ini selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di tempat-tempat yang baik, itu merupakan rahmat dan kenikmatan dari Allah. Rawatin, itu loh. Rawatin. Jangan apa? Jangan sampai di saat kita lengah nanti mati kita. Rawatin. Dari kesempatan kita berbuat baik, ayo mudah-mudahan kita terus sampai akhir hayat. Kenapa saudara sekalian? Ya, sebab tidak ada amal ibadah yang bisa membayangi amal-amal selama bulan suci Ramadan kecuali dengan hadirnya kita berada di majelis. Nah, itu yang bisa membayangin. Nandingin nggak bakal bisa. Menandingi pahala ibadah bulan suci Ramadan nggak bakal bisa. Tapi membayangi, diantaranya majelis taklim. Bisa membayangi. Sehingga ada hadis Nabi. Ya, orang nyesel ada kesempatan hadir di masjid taklim tapi dia enggak hadir. Itu loh. Asyadun nasi hasratan yaumil qiyamah rajulun amkanahu talabal ilmi falam yatlubhu. Orang yang paling nyesel nanti pada hari kiamat ada waktu hadir di majlis taklim tapi dia enggak pernah hadirkan dirinya. Nyesel. Ini kita saudara ibadah enggak perlu capek. Duduk di majlis taklim 1 saat bagaikan orang sholat sunnah 1000 rakaat. Kita kan nggak mampu. Mampu nggak kira-kira? Nggak mampu. Tapi sifat rahman dan rahimnya Allah khusus untuk umat Nabi Muhammad itu dilipat gandakan. Hadirkan diri kita. Duduk aja duduk. Nyampe tidur nggak apa-apa. Yang saudara emang yang majlis taklim ini kan begitu gedaannya gede. Saking banyaknya pahala, jarang orang yang mampu. Makanya orang kalau susah tidur, saudara, gak usah berobat kemana-mana. Datang aja ke majlis taklim, insya Allah hilang penyakit. Ya, cobain deh. Ini saya gak buatnya, bukan niat nyinggung, mau gitu, saudara. Hawanya tuh. Ntar mah di luar seger aja lagi. Ada orang ngujarin tidur nih. Ntar bangun jam 3, bukan sholat malam, apa nih? Ada bola. Ya, ini aja. Mudah-mudahan apa yang kita kaji Allah jadikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Jadi malam ini kita ngaji tentang kehidupan, ya.